Selamat datang kembali di Ruang Psikologi, sebuah ruang yang diciptakan bukan hanya untuk mendengar, tapi juga untuk memahami. Hari ini, saya ingin mengajak Anda menyelami luka yang sering tidak terlihat, namun meninggalkan jejak paling dalam, trauma masa kecil. Luka yang lahir bukan dari goresan benda tajam, melainkan dari kata-kata, sikap, dan perlakuan orang-orang yang seharusnya menjadi pelindung. Mari kita berjalan perlahan, karena setiap kata mungkin akan mengetuk pintu ingatan Anda. Ada yang akan terasa perih, ada pula yang terasa seperti cermin. Tapi percayalah, setiap luka bisa dimaknai, dan setiap kepedihan bisa dijadikan kekuatan. Trauma masa kecil seringkali dianggap sekadar bagian dari proses tumbuh. Ada yang berkata, semua anak pasti pernah dimarahi, atau itu hal biasa dalam mendidik. Tapi, mari kita jujur, tidak semua kemarahan orang tua berhenti. Sebagai bentuk didikan, ada amarah yang berubah menjadi belati, menembus ke dalam jiwa anak yang rapuh. Anak-anak yang setiap hari hidup dengan teriakan, ejekan, atau tatapan sinis, perlahan kehilangan cahaya dalam dirinya. Mereka mungkin tetap tersenyum, tetap bermain, tetap sekolah, namun jauh di balik matanya ada ketakutan yang tidak bisa hilang. Inilah fakta yang sering diabaikan. Trauma tidak tumbuh dari satu peristiwa besar saja, melainkan dari tetesan kecil yang terus berulang. Kata bodoh yang diulang 100 kali akan lebih menyakitkan daripada 1 kali pukulan. Karena pukulan bisa sembuh, tapi kata-kata menjelma menjadi suara di kepala yang terus menghantui sepanjang hidup. Betapa kejamnya dunia orang dewasa ketika lupa bahwa anak-anak bukan karung tinju untuk menampung frustrasi. Mereka adalah jiwa yang lembut, yang hanya tahu mencintai. Namun justru kepada merekalah kata-kata paling tajam sering diarahkan, meninggalkan luka yang bahkan sang waktu enggan menyembuhkan. Ketika anak-anak ini tumbuh menjadi dewasa, dunia menuntut mereka untuk kuat, percaya diri, dan berani. Namun, bagaimana mungkin mereka bisa melangkah dengan mantap jika di dalam dirinya masih terikat rantai masa lalu? Trauma masa kecil sering melahirkan dewasa yang penuh keraguan. Mereka tampak sukses dari luar, bisa jadi berpendidikan, bekerja baik, bahkan dihormati. Tetapi di balik pencapaian itu, ada suara-suara lama yang tidak pernah hilang. Kamu tidak berguna, kamu tidak akan pernah berhasil. Suara itu bukan datang dari musuh, melainkan dari orang yang dulu mereka panggil ayah, ibu, atau orang terdekat. Bayangkan, ironi itu orang yang seharusnya menjadi sumber kekuatan, justru menjadi sumber kehancuran. Inilah yang membuat trauma masa kecil berbahaya, karena ia bukan hanya meninggalkan kenangan buruk, melainkan merusak akar identitas seseorang. Anak yang tumbuh dengan hinaan akan selalu meragukan dirinya, seberapapun tingginya ia melangkah. Ia bisa menjadi pemimpin, tetapi di dalam hatinya, ia tetap merasa kecil. Ia bisa berumah tangga, tetapi ketakutan akan ditolak selalu menghantuinya. Trauma masa kecil adalah racun yang bekerja perlahan, menghancurkan bukan hanya kebahagiaan, tetapi juga masa depan. Mari kita bicara tentang pelaku mereka yang menorehkan luka itu. Banyak dari mereka berdalih, saya mendidik anak dengan cara keras agar mereka kuat. Tapi mari kita luruskan, kekerasan tidak pernah melahirkan kekuatan. Ia hanya melahirkan ketakutan. Anak yang dibesarkan dengan hinaan mungkin tampak patuh, tapi sebenarnya ia tunduk karena takut, bukan karena mengerti. Anak yang dipukul mungkin diam,
Tapi di dalam diamnya, ia menyimpan dendam, kebencian, dan rasa tidak berharga. Para pelaku sering lupa bahwa anak-anak menyerap setiap kata seperti spons. Jika yang mereka serap adalah kebencian, maka yang keluar di masa depan adalah luka yang menular. Trauma masa kecil bukan hanya menghancurkan satu individu, tetapi bisa menjadi siklus. Anak yang terluka bisa saja menjadi orang tua yang melukai lagi. Inilah dosa besar para pelaku. Mereka tidak hanya merusak jiwa satu anak, tetapi juga mengutuk generasi berikutnya. Tidak ada alasan, tidak ada pembenaran. Jika Anda pernah merendahkan seorang anak, Anda telah menanam racun. Dan racun itu tidak hilang dengan kata, "Saya bercanda." Kata-kata yang sudah keluar akan menempel, membekas, dan menjadi bagian dari hidup korban. Trauma masa kecil sering disamarkan dengan kata kenangan pahit. Padahal itu bukan sekadar kenangan. Itu adalah penjara batin. Anak-anak yang dipermalukan di depan teman-temannya, yang dipanggil dengan sebutan merendahkan, tumbuh dengan perasaan malu yang menempel di kulit mereka seperti noda permanen. Mereka sulit percaya diri, bahkan ketika dunia memberi mereka kesempatan emas. Bagaimana bisa seseorang menikmati keberhasilan jika di dalam dirinya masih ada suara masa lalu yang berbisik, "Kamu tidak layak"? Inilah ironi terbesar. Banyak orang yang terlihat bahagia, tetapi sebenarnya hanya aktor yang menyembunyikan luka. Mereka bisa tertawa di keramaian, tapi menangis dalam kesendirian. Trauma masa kecil tidak membunuh fisik, tetapi ia membunuh semangat hidup secara perlahan. Dan yang lebih menyakitkan, para pelaku sering tidak merasa bersalah. Mereka melanjutkan hidup, seakan tidak pernah melukai siapapun. Sementara korbannya harus berjuang setiap hari dengan bayangan masa lalu. Inilah ketidakadilan paling kejam, pelaku bebas, korban terpenjara. Mari kita bicara jujur, luka batin akibat trauma masa kecil tidak bisa dianggap remeh. Efeknya bisa muncul dalam bentuk kecemasan, depresi, hingga kesulitan membangun hubungan sehat. Banyak orang dewasa yang gagal menjaga pernikahannya, bukan karena tidak mencintai pasangannya, melainkan karena mereka tidak pernah belajar apa itu kasih sayang sejak kecil. Bagaimana mungkin seseorang bisa mencintai dengan tulus jika dulu yang ia terima hanyalah hinaan dan penolakan? Trauma itu mengajarkan bahwa cinta adalah sakit, perhatian adalah ancaman, dan kehangatan hanyalah jebakan. Hasilnya, mereka menjadi pribadi yang penuh kecurigaan, mudah tersinggung, atau justru terlalu bergantung. Semua ini berakar dari masa kecil yang dirusak oleh kata-kata dan perlakuan merendahkan. Dan ketika masalah ini muncul di usia dewasa, dunia hanya melihat hasilnya. Orang itu sulit bergaul, atau dia tidak bisa menjaga rumah tangganya. Padahal, dunia jarang mau menggali akar persoalan. Inilah fakta pahit yang harus kita akui. Trauma masa kecil adalah akar banyak masalah psikologis orang dewasa, namun jarang mendapat perhatian serius. Satu hal yang sering luput dari perhatian adalah bagaimana trauma masa kecil mempengaruhi cara seseorang memandang dirinya. Anak yang sering diremehkan akan tumbuh dengan self-esteem yang hancur. Ia akan selalu membandingkan dirinya dengan orang lain, merasa tidak pernah cukup, dan menilai dirinya dari standar yang mustahil tercapai. Lebih parah lagi, mereka sering menjadi korban eksploitasi. Karena tidak percaya diri,
mereka mudah dimanfaatkan oleh orang lain, baik di tempat kerja, pertemanan, bahkan dalam hubungan percintaan. Mereka rela menerima perlakuan buruk karena merasa tidak pantas mendapat yang lebih baik. Trauma masa kecil menjadikan banyak orang dewasa hidup dalam lingkaran setan. Semakin mereka disakiti, semakin mereka membenarkan, mungkin memang saya yang salah. Betapa mengerikannya jika sebuah kata kasar di masa kecil bisa mengubah cara seseorang menilai hidupnya sepanjang waktu. Trauma bukan hanya melukai masa lalu, ia mencuri masa depan. Namun, mari kita jujur, tidak semua anak yang terluka tumbuh menjadi korban seumur hidup. Ada yang bangkit, ada yang menjadikan luka sebagai bahan bakar untuk berjuang lebih keras. Tetapi, apakah itu berarti trauma bisa dianggap pelajaran positif? Jawabannya, tidak. Luka yang menyakitkan bukanlah hadiah, melainkan kutukan yang dipaksa untuk diatasi. Anak yang berhasil bangkit bukan karena trauma bermanfaat, melainkan karena ia berjuang mati-matian melawan luka itu. Pelaku tidak bisa bersembunyi di balik alasan. Lihat, dia berhasil karena saya keras padanya. Itu kebohongan besar. Anak berhasil bukan karena dipukul, tapi karena ia menolak menyerah. Jadi, jangan pernah memberikan kredit kepada para pelaku. Mereka tidak layak disebut guru, mereka hanyalah perusak. Dan setiap keberhasilan korban, sejatinya adalah bukti betapa kuat jiwa manusia ketika dipaksa bertahan di tengah kehancuran. Ada fakta psikologis yang jarang dibicarakan. Trauma masa kecil bisa mengubah cara kerja otak. Penelitian menunjukkan bahwa anak yang tumbuh dengan kekerasan verbal atau emosional mengalami gangguan pada sistem stres mereka. Otak mereka selalu dalam mode waspada, seakan dunia adalah tempat berbahaya. Hasilnya, mereka sulit rileks, sulit bahagia, dan selalu merasa terancam. Bayangkan, seorang anak kecil yang seharusnya bermain dan tertawa, malah tumbuh dengan sistem tubuh yang terus bersiap menghadapi ancaman. Itu seperti hidup dalam perang yang tidak pernah berakhir. Dan parahnya, saat dewasa, mereka pun tetap membawa pola ini. Mereka mudah panik, mudah tersinggung, sulit tidur, bahkan tubuhnya rentan sakit. Jadi, trauma masa kecil bukan hanya soal mental, tapi juga fisik. Ia merusak kesehatan jiwa dan tubuh sekaligus. Mari kita berikan kritik keras kepada para pelaku. Apa yang kalian lakukan adalah kejahatan, meskipun tanpa darah. Kalian mungkin tidak pernah memukul dengan benda tajam, tapi kata-kata kalian lebih tajam dari pisau. Kalian mungkin tidak meninggalkan luka di kulit, tapi kalian meninggalkan luka di jiwa yang jauh lebih sulit sembuh. Jangan pernah bersembunyi di balik dalih demi kebaikan anak. Tidak ada kebaikan yang lahir dari penghinaan. Tidak ada cinta yang lahir dari teriakan. Dan jika kalian masih menganggap itu wajar, maka kalian bukan mendidik, melainkan menghancurkan. Anak-anak bukan milik kalian untuk diperlakukan semaunya. Mereka adalah manusia yang berhak dihargai. Dan sejarah akan mengingat kalian bukan sebagai orang tua, tetapi sebagai penyebab kehancuran generasi. Satu hal yang perlu dipahami adalah bahwa luka trauma masa kecil tidak hilang hanya dengan waktu. Orang sering berkata, nanti juga lupa. Tidak, luka batin tidak seperti luka fisik.
Ia tidak sembuh hanya dengan menunggu. Justru, semakin lama dibiarkan, semakin dalam ia mengakar. Anak yang tidak pernah mendapatkan dukungan psikologis akan tumbuh menjadi dewasa yang penuh konflik batin. Mereka mungkin belajar memendam, tetapi luka itu tetap ada, mengintai dalam diam. Bahkan bisa meledak kapan saja dalam bentuk amarah, kecanduan, atau perilaku merusak diri. Jadi, jangan pernah remehkan luka batin anak. Setiap ejekan, setiap kata merendahkan, setiap penolakan bisa menjadi bara yang terus menyala sepanjang hidup. Trauma masa kecil juga sering melahirkan orang dewasa yang haus pengakuan. Mereka berusaha keras membuktikan diri kepada dunia, seakan ingin berkata, "Saya tidak seperti yang kalian katakan dulu." Ambisi mereka seringkali bukan lahir dari mimpi, tetapi dari luka. Dan meskipun mereka mencapai kesuksesan, hati mereka tetap kosong. Sebab kesuksesan sejati lahir dari cinta pada diri sendiri, bukan dari upaya membuktikan bahwa orang lain salah. Inilah mengapa banyak orang sukses secara finansial, namun tetap hancur secara emosional. Mereka berhasil di luar, tapi kalah di dalam. Semua karena trauma masa kecil masih menjadi luka yang tidak pernah mereka rawat. Sekarang mari kita bicara soal harapan. Meski trauma masa kecil sangat menghancurkan, bukan berarti hidup berakhir. Luka batin bisa dipulihkan, meski prosesnya panjang. Butuh keberanian untuk menghadapi masa lalu, butuh kerendahan hati untuk mencari bantuan, dan butuh kesabaran untuk membangun kembali kepercayaan diri. Terapi, komunitas sehat, dan hubungan yang penuh kasih bisa menjadi jalan keluar. Tetapi langkah pertama harus datang dari diri sendiri. Berhenti menyalahkan diri dan mulai menyalahkan pelaku. Trauma bukan salah korban. Tidak ada anak yang pantas diperlakukan buruk. Kesadaran ini adalah pondasi untuk memulai penyembuhan. Maka hari ini saya ingin menutup dengan pesan sederhana, namun mendalam. Jika Anda adalah korban trauma masa kecil, ketahuilah bahwa luka Anda nyata dan Anda tidak sendirian. Jangan biarkan masa lalu merampas masa depan Anda. Dan jika Anda adalah pelaku, berhentilah sekarang. Jangan ulangi kesalahan yang sama. Anak-anak bukan tempat pelampiasan amarah. Mereka adalah cahaya yang harus dijaga. Dunia ini sudah cukup kejam. Jangan tambah dengan luka dari rumah sendiri. Mari kita hancurkan siklus kekerasan verbal dan emosional agar generasi berikutnya tumbuh tanpa belenggu trauma. Ingatlah, kata-kata bisa menjadi doa, bisa menjadi racun. Pilihlah dengan bijak. Karena setiap kata yang keluar bisa menentukan masa depan seseorang.